Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bersaksi tentang kebesaran Tuhan bagi kehidupan saya dan istri saya. Sekitar tanggal 15 Februari 2021, pada saat istri saya pulang dari kantor, dia mengalami demam disertai dengan batuk ringan. Dan hal itu berlangsung sampai seminggu ke depan. Dan di tanggal 22 saya saranin istri saya untuk melakukan tes antigen dan dilanjutkan nanti dengan tes swab kalau memang hasilnya menunjukkan yang tidak baik. Dan dilakukanlah tes antigen oleh istri saya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Dan di hari itu juga hasilnya keluar ternyata positif. Sebagai anak Tuhan, melihat kenyataan yang dialami oleh istri saya dengan kondisi positif COVID, saya merasa bahwa sesuatu itu yang tidak baik terjadi dalam istri saya. Dan saya mengajak istri saya, yuk kita berdoa, kita mengucap syukur atas semua yang terjadi. Semua yang terjadi ini ada dalam kehendak Tuhan dan kendali Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu atas kehidupan kita. Saya katakan buat istri saya, kalau memang hasilnya positif, seperti begitu, nanti dilanjutkan dengan tes PCR swab untuk menguatkan hasil tes antigen yang dilakukan. Tetapi saya dulu yang melakukan tes antigen, karena saya dengan istri saya tinggal serumah dan dikhawatirkan saya juga mengalami gejala atau positif COVID. Dan saya melakukan tes antigen di hari berikutnya, yaitu tanggal 23. Dan puji Tuhan, hasilnya menunjukkan negatif. Dan saya bersyukur bahwa kami berdua tidak kena COVID sekalian, tapi hanya istri saya. Dan di tanggal 24 pagi, istri saya melanjutkan tes PCR swab. Dan hasilnya itu keluar di tanggal 25 tengah malam atau dini hari. Dan menunjukkan hasilnya adalah positif dan menguatkan hasil antigen yang dilakukan oleh istri saya pada tanggal 22 Februari. Menerima kenyataan ini, saya mengajak istri saya, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Tuhan itu baik, tidak pernah Dia merencanakan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Dan semua yang terjadi ini ada di dalam kendali Tuhan. Mulailah hari-hari yang dijalani oleh istri saya adalah isolasi mandiri dilakukan di rumah setelah melakukan konsultasi dengan dokter di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Isolasi mandiri dilakukan oleh istri saya selama kurang lebih 13 hari. Selama isolasi pun saya yang bekerja harus WHF dari rumah, harus menemani istri, harus menyiapkan segala sesuatu untuk istri saya yang saya memang menyiapkan kamar kami yang ada di belakang untuk istri saya diisolasi. Dan puji Tuhan, selama kami mengisolasi diri di rumah, ada tetangga juga yang bersedia untuk menyediakan makan bagi kami, berupa makan pagi, makan siang. Dan semua tetangga yang ada di sekeliling kami bisa menerima kenyataan bahwa istri saya mengalami positif COVID. Dan bersyukur juga bahwa ada salah satu anggota gereja dan istrinya juga sangat memperhatikan kami. Dia juga mempersiapkan atau menyediakan makan bagi kami. Selama menjalani isolasi mandiri, saya tetap berdoa kepada Tuhan bahwa yang alami itu hanya istri saya, jangan saya lagi. Kalau memang kami berdua mengalami positif COVID, apa jadinya dengan kehidupan kami berdua? Tidak ada yang memperhatikan, karena memang kita berdua hanya di rumah aja, tanpa ada orang lain bersama dengan kami. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan atas semua yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan. Kegiatan yang kami lakukan di rumah adalah kami berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita mengikuti kegiatan gereja berupa Zoom atau YouTube, dan juga kegiatan cell group
Bahkan juga ada kegiatan doa kecil yang dilakukan oleh istri saya maupun saya. Dan saya pun harus bekerja di rumah selama kurang lebih 2 minggu. Dan puji Tuhan, sakit yang dialami oleh istri saya itu tidak berlangsung lama. Dia kurang daripada 2 minggu. Tepatnya kurang lebih ada cuma 12 hari. Dan istri saya mengalami perbaikan dari COVID-19. Gejala yang tadinya batuk dan panas itu berangsur-angsur pulih. Dan saya anjurkan buat istri saya, lebih baik dites untuk PCR dan swab untuk menunjukkan apakah sudah negatif atau masih positif. Dan istri saya melakukan tes PCR pada tanggal 12 Maret dan hasilnya menunjukkan negatif COVID. Melihat hasil seperti begitu, kami mengucap syukur bahwa istri saya menjalani hari-hari yang dijalani dengan COVID itu sangat cepat pulih dari sakit yang dialami. Dan saya pun sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa pekerjaan yang saya tinggalin itu Tuhan sangat menolong. Bekerja sebagai seorang marketing sangat luar biasa, diberikan target yang harus dipenuhi untuk setiap bulan tercapai. Tuhan menolong dan hasilnya sungguh luar biasa. Yang tadinya diberikan target yang bagi saya tidak memungkinkan untuk bisa mencapainya, Tuhan menolong dan target yang diberikan itu bisa masuk di atas 100%. Dari semua yang kami alami dan kami hadapi ini, kami merenungkan mungkin saja Tuhan itu lagi mendidik kita, lagi memberikan cobaan bagi kita berdua untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan, sungguh-sungguh lagi berharap kepada Tuhan. Saya sangat dikuatkan dengan ayat firman yang terdapat dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, dia berkata, "Sudah selesai." Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Dengan ayat ini, saya mengimani bahwa sakit penyakit yang dialami oleh istri saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya segala sakit, segala virus, segala bakteri yang dialami oleh anak-anak Tuhan sudah ditanggung di kayu salib. Dan kesembuhan sudah didapat oleh istri saya dengan COVID yang dialaminya. Dan kami bersyukur dengan kejadian ini, biarlah menjadi berkat bagi teman-teman semua. Bahwa apapun juga yang dialami oleh teman-teman semua, jadikan itu pelajaran bahwa Tuhan beserta dengan kita semua dan Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.